ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kali ini kita akan belajar tentang prinsip kedua dari ilmu komunikasi Islam. Bagaimana kita berkomunikasi secara islami. Kita akan belajar setelah kita belajar prinsip yang pertama, berkomunikasi harus proporsional. Porsinya dengan Allah cukup, dengan diri sendiri harus cukup, dengan sesama harus cukup, dengan alam sekitar kita juga harus cukup. Hari ini kita akan belajar prinsip yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kenapa ini dijadikan prinsip? Prinsip ini diambil dari konsep bahwa komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Saat kita belajar tentang konsep dasar, tentang bahwa komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia, kita katakan bahwa yang namanya kebutuhan, terutama kebutuhan dasar, jika tidak ada manusia tidak bisa hidup. Dan memang komunikasi adalah sebagaimana dikatakan oleh banyak kalangan, we can not communicate. Kita nggak mungkin tidak berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah keniscayaan. Dan karena dia keniscayaan, maka kita perlu untuk menjadikan dia sebagai prinsip bahwa komunikasi harus dipelajari dengan serius. Komunikasi harus dipelajari dengan serius. Ini harus menjadi prinsip seorang muslim ketika berhadapan dengan komunikasi. Dia tidak boleh hanya sekedar bisa, tapi dia harus mampu untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran, bahwa seorang muslim dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran tentang prinsip ini, kita bisa lihat umpamanya surah Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam semua nama. Ini telah kita pelajari sebelumnya tentang sejarah bahwa komunikasi ada sejak manusia ada. Itu juga bahwa Allah yang mengajarkan langsung kepada Adam alaihissalam seluruh nama. Jadi seluruh nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, semua yang pernik sesuatu itu diajarkan oleh Allah. Sampai tempat untuk menyimpan perhiasan-perhiasan itu apa namanya? Itu diajarkan, ini namanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Adam tentang hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menyampaikan kepada malaikat, dan Allah menyatakan bahwa perintah Allah kepada Adam dengan ambihum bi asma'im, kasih mereka tahu informasi tentang nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah perintahkan Adam untuk mengajarkan dan menyampaikan kembali kepada malaikat. Pentingnya belajar kosakata, nama-nama, isim, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama ada. Kemudian ayat lain, namanya surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian nggak tahu sama sekali apa-apa, nggak tahu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, tapi Allah ciptakan untuk kalian ada pendengaran, wal absar ada penglihatan, wal af'ida ada hati, la'allakum tashkurun, semoga kalian mensyukurinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mensyukurinya. Dan pendengaran, penglihatan, kemudian hati, itu semua adalah jendela-jendela ilmu pengetahuan yang asalnya la ta'lamuna syai'an, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Lalu dengan modal Allah Subhanahu wa taala berikan telinga, Allah berikan mat penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati. Kalau kita syukuri, maka kita akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu pertama adalah, kalau kita mau lihat tentang sejarah kita, ilmu yang paling pertama kita ketahui adalah ilmu kosakata. Ilmu tentang kosakata. Kita kenal, oh ini abi, ini umi, ini abang, ini kakek, ini nenek. Selalu pertanyaan kita ketika bayi, ini apa, ini apa, ini apa, begitu. Mereka, yang mereka pelajari paling pertama adalah kosakata, komunikasi. Jadi memang konsep pembelajaran menjadi sangat penting bagi kita. Komunikasi ini harus dipelajari secara serius. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah ajarkan kepada manusia Al-Qur'an, Allah ciptakan manusia, Allah ajarkan kepadanya al-bayan. Al-bayan, kemampuan untuk berbahasa, menjelaskan sesuatu yang dia inginkan. Allah ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika Allah mengajarkan kepada kita, kita perlu untuk belajar sebaik-baiknya tentang komunikasi. Kemudian, pendengar dan pencinta ilmu komunikasi Islam. Kalau kita melihat dalam sejarah, Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mesir, lalu tidak tanggung-tanggung perintah Allah untuk langsung berhadapan dengan Firaun. Di antara yang ditakuti oleh Musa adalah ketidakfasihan lidah beliau. Ketidakfasihan, sampai ketika Allah perintahkan beliau untuk pergi ke Firaun, ketemu dengan Firaun, mendakwahi Firaun. Apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, sungguh dia benar-benar telah melampaui batas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika perintah itu diterimanya? Qala rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan kekakuan dari lidahku. Lepaskan kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli, sehingga mereka bisa memahami apa yang aku katakan. Masya Allah. Jadi ternyata ketika perintah pertama Allah memerintahkan Musa untuk berangkat ke Firaun, maka ternyata yang paling pertama yang dirasakan oleh Musa adalah beliau punya kekurangan, yaitu lisan yang kaku, sulit untuk menjelaskan sesuatu, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekakuan lisan itu bisa beliau atasi lewat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa seperti ini bukan sekedar doa, tapi
Musa berusaha belajar meningkatkan kemampuannya sehingga nanti pada suatu saat dia mampu untuk mengatasi permasalahannya dan dia bisa menjelaskan dakwah kepada umatnya, di antaranya kepada Fir'aun. Kemudian tidak hanya seperti itu, Nabi Musa alaihissalam minta khusus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditemani oleh saudaranya Harun. Apa alasannya? Secara tegas Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih fasih lisannya daripadaku. Lalu fa'arsilhu ma'iyya, utuslah dia bersamaku ya Allah, utus dia bersamaku. Apa alasannya? Rid'ai yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Alasannya untuk membenarkan perkataanku. Jadi dia bisa membantuku untuk membenarkan perkataanku, menguatkan perkataanku. Kenapa? Inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut nanti didustakan oleh mereka, ditolak, ya, enggak percaya dengan aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu. Jadi kekuatan lisan itu ya mampu untuk meneguhkan orang dalam menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Jadi kebenaran, pencinta ilmu komunikasi Islam, kebenaran tidak cukup. Artinya Musa sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Firaun. Ternyata Musa minta kepada Allah modal komunikasi untuk menyampaikan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Jadi untuk menyampaikan wahyu tidak cukup kita bisa membaca wahyu, tapi bagaimana menyampaikannya supaya diterima oleh orang dan tidak didustakan. Oleh sebab itulah kalau kita melihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling fasih secara mutlak. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling fasih secara mutlak. Ya, sejak keberadaan manusia pertama di muka bumi, Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih di muka bumi ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, oleh sebab itulah di antara kekuatan ajaran Islam sampai kepada kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang begitu indah, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemampuan bayan. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, ya. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kemampuan untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang sebenarnya sulit untuk diterima, tetapi oleh Rasulullah SAW bisa disampaikan sehingga mudah diterima oleh para sahabatnya dengan perumpamaan umpamanya, dengan berbagai macam cara Rasulullah sampaikan ajaran ini sehingga mudah diterima oleh para sahabatnya dan mudah diterima oleh kita sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip bahwa belajar komunikasi agar apa yang ingin kita sampaikan bisa diterima dan kuat pesan yang akan kita kirimkan, kuat juga diterimanya oleh orang, harus belajar secara baik bagaimana cara kita berkomunikasi. Mudah-mudahan prinsip kedua ini juga kita pegang kuat-kuat. Yang pertama, proporsional berkomunikasi antara pencipta, diri sendiri dengan sesama dan dengan alam sekitar. Yang kedua, pelajari
secara baik bagaimana kemampuan berkomunikasi agar komunikasi kita dengan semua dimensi tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.